Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Harian Rakyat Aceh bersama saya Ihsan Maulana. Pada kesempatan ini kita kehadiran tamu istimewa. Kalau untuk publik Aceh wajahnya sudah tidak asing lagi. Berangkat dari seorang aktivis, Reza Falevikrani dari partai PNA. Beliau juga saat ini menduduki ketua di Komisi 5, membidangi bidang kesehatan dan seterusnya. Ya. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Bang. Ya. Apa kabar, Bang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nah ini persoalan COVID di Aceh ya. Ini bagaimana sih Abang melihat skema yang dilakukan oleh pemerintah kita, Pak? Ya, mengenai COVID, yang pertama sekali bahwa skema yang hari ini memang trennya nasional memang turun. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa treatment dan testing itu harus terus dilakukan. Kemudian bagaimana di sisi kooperatifnya untuk pengobatannya, ini juga harus extend, menurut kami itu harus dilakukan. Dan hari ini tentunya dalam konteks dunia, bahkan Indonesia dan khususnya Aceh sudah bicara vaksin sebenarnya. Yeah. Dan kemarin kita tahu bersama sudah nyampe vaksin itu 14.000. Yeah. Makanya kita dari DPR, dari kemarin kita sudah sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur skema bagaimana vaksin ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Aceh dalam hal vaksin ini tentunya harus mensosialisasikan dulu kepada publik Aceh, khususnya masyarakat Aceh. Tentunya dalam hal ini harus melibatkan dengan berbagai stakeholder yang ada. Yeah. Karena bicara vaksin kan ada beberapa hal menurut saya yang harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah Aceh. Yang pertama adalah kita Aceh adalah umumnya Muslim. Yang pertama harus pastikan bahwa vaksin itu halal. Yang kedua aman. Dan ketiga nyaman. Ini yang harus benar-benar dipastikan oleh pemerintah Aceh. Saya pikir itu yang menjadi dasar sebelum vaksin itu didistribusikan kepada masyarakat atau digunakan masyarakat. Saya pikir yang paling penting bagaimana memastikan ada fatwa daripada MPU bahwa vaksin itu adalah halal. Kalau misalnya MUI sudah memfatwakan secara Indonesia, tinggal MPU mengkoordinasikan dengan MUI, kemudian bagaimana kerja dan melibatkan juga berbagai stakeholder lainnya, misalnya seperti ID. Jadi ID bisa menjelaskan dari sisi teknisnya vaksin itu kandungannya apa, kemudian bagaimana proses kerjanya, uji klinisnya sudah tuntas belum? Yeah. Dan dengan dengan ada rekomendasi daripada Jakarta, bagaimana verifikasinya di Acehnya? Saya pikir itu untuk tahap pertamanya. Nah, di DPR sendiri apakah sudah mendapatkan bocoran skema terhadap vaksinasi yang akan dilakukan di kemudian waktu ini, Bang? Sejauh ini? Sampai hari ini belum. Biasanya kan tetap kepala dinas ataupun pemerintah Aceh, dalam hal ini gubernur, tetap memberitahu kita untuk bagaimana skema secara komprehensif dalam proses vaksin ini. Karena hari ini kan bicara virus, bicara vaksin sebenarnya. Nah, dari awal kita sudah sampaikan itu. Nah, vaksin hari ini sudah sampai, maka saya menawarkan bahwa skema yang salah satunya adalah sebelum vaksin itu didistribusi, ada penjelasan, ada sosialisasi yang masif dan terstruktur ke kampung-kampung dan kepada masyarakat bahwa ini loh vaksin. Jangan nanti seperti berita-berita yang beredar, yang beredar itu yang tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat terprovokasi. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya. Makanya kita mendorong pada pemerintah Aceh untuk menggunakan skema ini, mendiskusikan skema bagaimana pendistribusian vaksin, kemudian hal-hal apa saja sebelum vaksin itu didistribusikan ke kabupaten kota. Tentunya menurut saya yang paling ideal adalah untuk mensosialisasikan dulu kepada masyarakat. Karena kita tahu bersama ada banyak sekali berkembang informasi tentang vaksin itu. Apakah benar atau tidaknya itu tidak terverifikasi. Makanya tugas daripada pemerintah harus hadir di situ. Hadir di situ memverifikasi, kemudian menjelaskan kepada masyarakat Aceh, kepada rakyat Aceh bahwa ini loh vaksinnya. Nah, paling saya menyarankan bahwa pemerintah Aceh mengajak
dalam hal ini adalah stakeholder, salah satunya adalah ulama, ya, medis, ID, dan stakeholder lainnya untuk membackup kerja-kerja pemerintah sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah Aceh itu ada. Nah, tapi kekhawatiran saya kalau ini tidak dilakukan nanti akan blunder. Dan itu tidak akan sanggup kita tangani lagi nanti seperti kasus-kasus sebelumnya. Gitu. Nah, secara teknis Komisi 5 sendiri memungkinkan tidak mengeluarkan kanun tertentu ataupun bunyinya apapun persoalan COVID dan khususnya vaksin ini? Ya, paling kita secara regulatif paling sifat kita adalah pengawasan. Tetapi yang berhak mengeluarkan aturan itu adalah pemerintah. Eksekutifnya. Dalam hal ini Gubernur Aceh bisa mengeluarkan sebuah pergub tentang bagaimana mekanisme vaksin tersebut. Tentunya kita mengharapkan di saat regulasi itu dilahirkan, karena pergub adalah bentuknya sebuah regulatif, tentunya perlu pendiskusian yang matang, perlu pertimbangan yang besar, perlu pertimbangan yang detail dengan melibatkan berbagai stakeholder sehingga melahirkan sebuah keputusan gubernur itu yang betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Kalau misalnya tidak hanya instan kemudian tendung kepada hanya bersifat seremonial, saya khawatir terjadi lagi nanti khilafiyah atau pro kontra nanti terhadap keputusan ini. Karena kenapa? Tidak punya kajian yang komprehensif dan detail terhadap baik dari sisi medisnya, kemudian dari sisi hukum agamanya. Makanya saya sarankan dalam hal ini pemerintah Aceh melibatkan ulama Aceh dalam hal untuk mensosialisasikan vaksinnya. Tentunya MPU Aceh akan berkoordinasi dengan MUI. Kalau misalnya MUI sudah memfatwakan vaksin itu adalah halal. Tentunya di Aceh ada MPU, Majelis Ulama Aceh, akan memfatwakan apakah vaksin itu halal atau tidaknya. Kemudian baru diturunkan kepada bentuk regulasi. Nah, terhadap bisa kita bilang sosio-kultural di Aceh sendiri yang abang tahu sendiri, gitu, terlepas daripada pro kontra yang ada, andai apa yang abang sampaikan tadi terhadap turunan regulasi itu dijalankan dengan baik, dengan tingkat kepercayaan masyarakat kita yang kita sama-sama tahu, optimis tidak vaksin ini akan berjalan sesuai rencana? Itu juga terlalu dini kita menyimpulkan sebenarnya. Makanya ini kan persoalan trust, saya pikir. Persoalan trust masyarakat Aceh. Nah, kenapa hari ini masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya kita Aceh kurang percaya? Karena tidak ada sosialisasi yang masif dan terstruktur sampai ke, kalau kita ini kampung-kampung, kalau di Indonesia adalah desa-desa bahkan dusun-dusun. Tetapi yang perlu hari ini, makanya kami di DPR menawarkan sebelum itu didistribusikan, jangan begitu sampai langsung distribusi main bagi-bagi terus. Ini akan menimbulkan akan menimbulkan pro kontra nantinya. Tetapi yang paling penting harus diberi pemahaman dulu kepada masyarakat. Ini loh vaksinnya, ini komposisinya, ini fatwa MUI-nya atau fatwa MPU-nya, kemudian ini cara kerja vaksinnya. Kemudian ada ID yang menjelaskan secara teknis medis, uji klinisnya sudah selesai. Makanya sebenarnya tugas daripada ID ini harus memastikan, makanya pemerintah Aceh harus melibatkan berbagai stakeholder. Sehingga masyarakat Aceh itu tahu. Masyarakat Aceh itu percaya bahwa vaksin itu adalah betul. Jangan nanti seperti hoak yang beredar itu, apakah hoak atau berita apapun, kita nggak tahu karena tidak pernah terverifikasi. Tetapi yang paling penting menurut saya, sebelum vaksin itu, maka bahkan saran saya jangan didistribusikan dulu. Berikan pemahaman kepada rakyat kita, melibatkan berbagai stakeholder. Salah satu stakeholder yang paling penting adalah ulama. Karena ini adalah menyangkut dengan vaksin, ada komposisi halal dan tidaknya di situ. Label halalnya ada nggak? Dan itu merupakan MPU Aceh yang bisa mengeluarkan itu. Makanya kita sarankan kepada Gubernur Aceh dalam hal ini, mari melibatkan stakeholder sehingga nanti masalahnya tidak melebar kemana-mana. Jadi jangan terjadi pro kontra lagi terhadap COVID-19 ini, bahkan terhadap vaksin ini. Sudah cukup COVID-19 yang pro kontranya, tapi bagaimana vaksin ini bisa berjalan mulus kalau misalnya
rakyat mau menjelaskan, saya pikir rakyat akan menerima di sana ada penjelasan yang dimengerti dan dipahami bahwa betul adanya. Tapi kalau tidak dipahami kan nggak mungkin, kita sendiri juga susah untuk kalau kita tidak mengerti apa yang disampaikan itu. Makanya kami sarankan bahwa melibatkan berbagai stakeholder yang ada, bukan hanya untuk lip sync, tetapi itu harus jalan. Nah, ini menarik. Saya rasa soal beberapa hal yang terus ditekan oleh penekanan oleh Bang Reza Fahri Fikrani sendiri, yaitu soal sosialisasi. Nah, dalam perjalanannya khususnya di 2020 saya mencoba membuka lokus husnuzon positive thinking nih. Pemerintah sudah mencoba melakukan sosialisasi, terlepas efektif atau tidak. Tapi juga menimbulkan pro kontra saat mereka ke kampung-kampung dianggap terlalu seremonial. Nah, untuk vaksin ini sendiri hal tersebut juga kemungkinannya juga dianggap besar nantinya. Makanya makanya tadi saya sampaikan, sosialisasi itu harus betul-betul dijalankan, bukan hanya lip sync, bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi harus diberi pemahaman. Misalnya bicara struktur pemerintah, ada pemerintahan kampung, ada gesik di kampung, kemudian ada penyuluh, ada bides dalam hal ini yang mampu menjelaskannya. Misalnya dari sisi kehalalannya itu ulama yang jelaskannya, melibatkan ulama-ulama dayah untuk memberikan pemahaman kepada rakyat kita bahwa vaksin ini halal. Kalau memang kita sudah sakit, misalnya mau divaksin, ya tidak ada masalah dari sisi agamanya. Tetapi yang kemarin-kemarin kejadian kan nggak seperti itu. Skemanya tidak ada. Makanya dalam hal hari ini vaksin, pemerintah aja harus merumuskan skemanya dulu dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Misalnya memastikan ada fatwa dari MPU bahwa vaksin itu halal. Kemudian ada fatwa dari ID ataupun ada keterangan dari ID bahwa vaksin itu adalah uji klinisnya sudah selesai, itu nyaman. Kemudian dari sisi medis aman. Sudah selesai. Jadi tinggal pemahaman itu disampaikan saja ke masyarakat atau kepada publik Aceh secara terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya pikir rakyat kita sangat aware terhadap itu dan tidak ada masalah. Ini kan akibat miskomunikasi, apapun namanya, berita yang beredar tidak bisa dibendung karena perkembangan informatika yang begitu canggih hari ini. Semua orang bisa diakses, tidak ada lagi yang dirahasiakan. Akhirnya kan multitafsir. Semua orang bisa mentafsirkan apapun yang dia lihat. Orang lain melihat ini, menafsirkan yang lain juga bisa. Karena apa? Tidak ada second opinion yang diciptakan oleh pemerintah bahwa itu sesuai dengan prosedur ilmu kesehatan. Ini kan bicara sen sebenarnya. Kalau misalnya sen ini tidak dijelaskan secara bahasa rakyatnya kepada masyarakat, ini tidak akan dimengerti. Disitulah menurut saya hadirnya pemerintah sebenarnya, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada tadi. Saya pikir itu. Nah, dengan tipe di masyarakat Aceh yang ada, dengan tingkat religiusitasnya yang juga tinggi ini tuh, apakah Abang melihat dalam hal ini di luar MPU dan MUI, pentingnya peran ulama-ulama dayah dalam meyakinkan? Sangat penting. Bicara MPU, saya pikir tidak terlepas daripada ulama-ulama dayah. Dan kita tahu bersama ketua MPU itu Lempesa berangkat dari Dayah Mudi, dari itu ulama dayah. Saya pikir beda dengan konteks provinsi-provinsi lain kita hari ini MPU sangat representatif ulama dayah, dan ada majelis-majelisnya, ada ulama-ulama dayah yang memang punya secara struktural setiap khutbah Jumat, setiap ceramah-ceramah itu bisa disampaikan secara detail oleh ulama. Makanya kita sarankan bahwa salah satu stakeholder yang tidak bisa sama sekali dilupakan adalah ulama, karena ini adalah faktor halalan, karena ini adalah persoalan religi yang harus dijawab, dan kita tidak mampu menjelaskan itu. Tentunya kita tahu bersama bahwa MPU akan berkoordinasi dengan MUI Indonesia. Bagaimana nanti dari sisi uji klinisnya sudah selesai, BP POM-nya sudah selesai, kemudian dari sisi halalnya gimana? Ini kalau misalnya tidak halal, pastinya MPU Aceh tidak mengizinkan itu. Label halalnya ini yang sangat penting. Bukan hanya sebatas label, tetapi harus dibuktikan dengan sisi medisnya. Nah, sebagai Komisi 5 yang membidangi kesehatan untuk vaksin ini, sebagai lembaga pengawas, apa yang langkah yang akan dilakukan ke depannya? Kita yang pertama
yang saya sampaikan tadi bahwa menyarankan kepada pemerintah, kami juga terus mengawas dan memberi masukan-masukan yang sifatnya konstruktif kepada pemerintah Aceh. Salah satu skema yang saya tawarkan tadi adalah, ini merupakan sikap kita di DPR, bahwa ini yang harus disosialisasikan pertama sekali kepada masyarakat. Dari banyak skema, kemudian bagaimana distribusinya, itu kan perlu pembahasan. Nah, skema ini kita sudah ingatkan kepada pemerintah Aceh, sudah kita sampaikan bahwa skema inilah yang harus dilakukan. Sebenarnya ada tahapan-tahapan itu, dan kita kemarin sudah mengirim surat kepada pemerintah Aceh untuk mengingatkan bahwa tahap sosialisasi, kemudian vaksin dan segala macam, itu skema itu. Nah, ini kita sedikit agak flashback ya, Pak. 2020 praktis kita berurusan soal sosialisasi bahaya COVID. 2001 kita masuk fase baru soal vaksin. Nah, ini adakah temuan-temuan yang dalam tanda kutip dari DPR sendiri terhadap sosialisasi ataupun langkah-langkah skema COVID yang dijalankan oleh pemerintah Aceh di 2020? Ya, makanya kan belajar daripada pengalaman. Dan kemarin ya kita tahu bersama memang semua daerah ya sangat ini masih tahap belajar. Dan ini saya pikir kesalahan-kesalahan kemarin menjadi pelajaran bagi kita dan bagi pemerintah Aceh untuk memperbaikinya. Makanya dari pertama kita dari dulu menyawarkan bahwa harus ada skema dan melibatkan berbagai stakeholder. Kemudian penanganan COVID itu jangan hanya sebatas simbolis, tetapi harus menyentuh dari sisi kuratifnya. Kalau memang pemerintah pada saat itu kita bilang, kalau memang pemerintahnya tidak punya skema, ayo kita diskusi tentang skema, tetapi juga tidak ketemu waktu itu. Nah, belajar dari hal-hal yang kejadian flashback tahun belakang 2020, nah ini harus diperbaiki. Nah, makanya dari pertama begitu kemarin vaksin itu sampai, saya menawarkan salah satu tahapan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya ideal, mungkin ada, makanya mungkin ada dari teman-teman lain ada yang lebih ideal lagi. Makanya perlu duduk stakeholder yang ada sehingga kita pecahkan, kita atur skema yang baik, melibatkan TNI Polri, melibatkan ulama, melibatkan MPU, dan kemudian pihak medis dan berbagai stakeholder yang berkompeten terhadap mengamankan kebijakannya, kemudian melibatkan pihak kampus karena ini bicara sen terhadap COVID. Saya pikir semua bisa melahirkan kebijakan gubernur itu yang rahmatan lil alamin. Amin, tentu doa kita bersama ya. Nah, kemudian sebagai wakil rakyat sendiri, tadi kita sudah ngomong banyak hal dari sisi pemerintahan, pengawasan dan seterusnya. Sebagai wakil rakyat sendiri, tentu abang punya konstituen, dan juga punya, ya abang bisa didengarkan oleh konstituen yang loyal ini. Apa pesan-pesan abang ini untuk yang memilih abang ini untuk dalam hal mempercayai vaksin setelah ada tahapan-tahapan yang abang jelaskan tadi? Iya, kita harapkan kepada semua rakyat Aceh, yang pertama sekali bahwa bicara vaksin itu adalah bicara secara ilmu medis. Tentunya kita bukan profesi itu, tentunya kita harus mendengar apa yang disarankan oleh medis. Dan tentunya dalam hal ini apa yang saya sampaikan tadi yang paling penting adalah harus dipastikan bicara vaksin adalah karena kita pada umumnya adalah rakyat Aceh ini adalah muslim, bicara halal. Makanya untuk memfatwakan bahwa vaksin itu halal atau tidaknya itu adalah MPU. Dan saya pikir semua rakyat Aceh akan percaya terhadap itu. Cuma persoalan bagaimana hari ini tidak dipercaya, ya kemungkinan kemampuan kita tidak mampu menjelaskan kepada rakyat kita bahwa ini loh yang dibutuhkan. Saya pikir tidak ada rakyat yang tidak percaya terhadap pemimpinnya, tetapi tergantung pemimpin itu mampu tidaknya menjelaskan apa itu yang diprogramkan, salah satunya misalnya vaksin. Saya pikir itu. Berarti pendek kata bisa kita katakan seandainya pemerintah, the stakeholder mampu menjalankannya semaksimal mungkin, insya Allah trust itu akan kembali. Trust itu akan ada. Ini kan akibat ketidakterbukaan, sehingga masyarakat apatis terhadap pemerintah. Tetapi kalau terbuka dan transparan terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dan saya yakin dan percaya rakyat Aceh itu akan percaya terhadap pemerintah. Saya pikir itu.
Nah, teman-teman, dari bincang-bincang kita dengan Komisi 5 DPR Aceh tadi, Bang Reza Falavi Kirani, saya rasa beliau menjelaskan banyak hal, terutama penekanannya soal sosialisasi vaksin, betapa pentingnya peran semua stakeholder, terutama ulama, karena ini menyangkut soal kehalalan dengan pertimbangan tipologi masyarakat Aceh yang sosio-religinya itu tinggi. Dan kita juga berharap pemerintah Aceh yang sudah menjalankan sejauh ini katakanlah baik, mau belajar dari sedikit, tidak ada yang sempurna dari kesalahan-kesalahan yang ada, PR itu diperbaiki, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tercapai, khususnya COVID segera berlalu karena sudah sangat melelahkan. Nah, jika apa yang kami sampaikan ini Anda rasa ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Saya ucapkan terima kasih, Bang. Sama-sama. Akhirnya saya Ihsan Maulana undur diri, Bang Reza undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.